Man, Woi, mau main layang mo? udahlah kalian aja. Mau, yuk. Man, woi, mau lah main layang. Aku bawa layang tadi nih. Kalau kau nggak bisa, aku mainan. Wala, biarkan sikit kalau kau ada. Udahlah Jul, kalian aja. Aku nih tuh nggak sibuk, tak ada waktu. Tak apa yang kau kojokan tiap hari nih? Kan tambah kayunya kau. Tahu yang ada. Kalau udah terkumpul duit aku rencana nak beli keto. Bah, tajam botol angan kau pencarian tumpul. Udahlah, itu aja lah yang main. Iya, Paling kalau jual tikut juga dia nanti. iya. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ya, usah kos bona sama anak. Kalau dia nak berkawan sama kawan no, jangan aja. Aku tuh tidak melarang dia dong. Aku tuh cuma ngasih petua-petua hidup dia aja. Biar hidup dia lebih terarah. Man, Ya. Kalau ayah kasih pilihan, kau pilih kail atau ikan? Tentu lah aku pilihkan. Tinggal dimasak, dimakan. Konyang perut aku. Nah, itulah salahku, man. Kalau kau pilih ikan, ikan tuh habis, pasti kau minta sama ayah kan? Nah, nanti hidup kau pasti bergantungan uang lain, man. Pasti kau minta-minta. Ya kan? Tapi kalau kau pilih kail, ayah ojo kan cara memancing macam mana? Kau dapat ikan bila kau enggak lagi kan? Nah, kau dapat satu pelojoan di situ. Kalau hidup tuh harus ada usaha, butuh proses, man. Tidak langsung dapat. Paham maksud ayah? Paham. dapat ya? Dapat ya? Inilah contoh itu. Oh, Mantap kan? mantap. Ha, kenapa tua ayah tuh leman jadi macam itu? Memang seharusnya macam itu. Biar pandai dia membawa diri. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cepat mandi. Semandi kan sembahyang, lepas sembahyang pergi ke masjid mendengar ceramah yuk. Yo ya. Perlu kita ketahui semuanya bahwasanya perang terbesar bagi kita saat ini adalah perang melawan hawa nafsu dan perang melawan prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang engkau benci itu bisa menjadi lebih baik bagimu, dan apa yang engkau sukai itu lebih buruk daripada yang engkau akan dapatkan. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Man, boleh man. Apa Jul? Apa yang kau pokian nih? Aku seharusnya bertanya. Apa yang kau ngomongin? Aku nih tengah menghayal berceramah di atas mimbar macam seterusnya tuh. Memang aneh kau. Ayah, Leman nambah cakap sama ayah. Apa tuh? Tapi ayah jama kayo. Apa pula lah yang marah? Leman nak pesantren di Jawa ya. Ikut ayah kajak.
Apa yang kau cakap tadi? Takut salah dongo pula ayah. Memang nak pesantren di Gontor ya. Biar macam seterusan semalam tuh. Ayah tuh sonang aja man. Tapi gaso-gaso ayah sama Umi kau ni tak sanggup biar sekolah kau di sana. Ya, aku punya 5 kaling padi boso untuk biaya pendaftarannya. Dan biaya bulan-bulan pertama di Gontor. Selanjutnya aku minta tolong ayah untuk menggarap lahan Apak Basri untuk tahun-tahun selanjutnya. Tapi ayah tak yakin kalau Pak Basri itu mengizinkannya. Kan ayah juga yang mengojokan. Kalau awak berani mencoba sesuatu, bakal ada 2 kemungkinan. Berhasil atau gagal. Tapi kalau tidak mencoba, gagal ujungnya. Tapi iyalah man. Ayah coba yo, ayah tanya Pak Basri kau, mudah-mudahan Pak Basri kau mengizinkannya yo. Iya ya. Jaga diri baik-baik yo nak. Ayah senantiasa sama Umi mendoakan kau, semoga kau jadi orang sukses ya nak. Jangan tinggalkan sembahyang yo. Elok-eloklah di kampung Wang tuh. Berisik. Apalagi? Ini siapa ya lagi? Him, gimana Him? Namamu? Man, alhamdulillah kita lulus. Alhamdulillah. Coba tolong cari kau nama aku. Dari tadi belum tampak. Kenapa aku nggak lulus Him? Tenang. Coba kita cari dari ujung ke ujung. Memang teman terbaik. Kita cari di sini. Aduh. Man, namamu Man? Mana namamu? Itu Sulaiman Ma'ruf. Aku Sulaiman Effendi. Oh iya, maaf. Nyaris kan tapi? Nyaris. Aduh ya Allah. Alhamdulillah Him, aku lulus. Alhamdulillah. Benar kan tapi? Benar kan? Alhamdulillah, benar kan. Wahai para santri berjuanglah, wahai para santri berkabarlah, jadilah cita-cita dengan menuntut ilmu, jadilah cita-cita dengan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsunal ana darsunal ana
Baiklah anak-anak, pada hari yang cerah ini kita akan belajar mahfuzot yang berhubungan dengan waktu. Di sebelah kiri Ustadz ada jam dinding yang kusam ini. Dan di sebelah kanan Ustadz ada emas yang berharga ini. Kalau kalian disuruh memilih, manakah yang kalian pilih? Ana Ustaz. Ya, Ibrahim. Kalau Ana pilih emas Ustaz, emasnya Ana jual buat beli pakaian baru, sepatu baru, sama buat mahar nikah untuk dia yang namanya masih tertulis di Lauhul Mahfuz Ustaz. Tepat. Itulah yang difikirkan oleh seluruh orang di dunia ini. Al-waktu athmanu minan dhahabi. Waktu lebih berharga dan lebih mahal daripada emas. Emas bisa kita tukar dengan uang. Uang bisa membeli kasur yang mewah, yang empuk, tapi tidak dengan tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang mewah, yang megah, tapi tidak dengan kebersamaan keluarga. Uang bisa membayar dokter yang sangat mahal, tapi tidak dengan kesehatan. Uang bisa membeli jam yang lebih mahal daripada jam kusam ini, tapi uang tidak bisa membeli waktu. Begitu juga dengan Ibrahim. Ibrahim bisa membeli mahar dengan uang yang sangat melimpah. Membeli mahar yang sangat banyak. Membeli mahar yang sangat mewah. Tapi tidak dengan istri soleha. Al-waktu kasyaifi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita yang akan terpotong olehnya. Kalau kita ingin terbebas dari rutinitas mengantri, kita harus lebih dahulu mengambil pergerakan sebelum orang lain bergerak. Lambat terbabat, malas tergilas, berhenti mati. Manful. Entah kenapa hari-hari anak di pondok bagaikan kerja rodi saja. Kegiatan yang padat, makan dan mandi dengan antrian yang panjang. Lama-lama anak nggak kuat begini terus. Nah, betul Him. Hidup kita diatur dengan jaros yang berbunyi setiap jamnya. Belum selesai makan, jaros sudah berbunyi. Kita seperti sapi yang diperah kering kerontang. Bagaimana menurutmu, Man? Kalian ini tidak mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan Ustaz Salhani di kelas. Tentang waktu yang lebih berharga daripada emas. Ana sih belum terlalu paham pada prakteknya. Coba jelaskan kepada kami, Man. Awal-awal Ana juga sama, selalu mengantri ketika hendak mandi maupun makan. Tapi ketika pelajaran mahfuzot yang disampaikan Ustaz Salhani di kelas, semua keluh kesah Ana di pondok hilang. Coba bentar. Coba lebih jelaskan lagi, lebih rinci lagi. Begini, yang salah itu bukan kegiatan pondok yang padat atau jaros yang selalu menghantui kita. Tapi kitanya saja yang kurang dalam mengatur waktu. Contoh ente Him, coba ente nggak tidur setelah sholat subuh dan langsung mandi, ente nggak bakal ngantri sebegitu panjangnya. Terus setelah sholat zuhur, ente nggak ngobrol, nggak bercanda, nggak tidur-tiduran, dan langsung menuju dapur, ente nggak bakal ngantri bahkan kehabisan. Oh, terus bagaimana dengan jaros yang selalu menghantui hidup kita? Betul itu. Perihal jaros yang selalu berbunyi pada jam-jam tertentu, itu melatih kita agar kita tahu kegiatan apa yang harus kita kerjakan. Agar kita setelah lulus dari pondok, kita terbiasa dengan kegiatan yang produktif. Oh, berarti salah ente, Bul. Ya, ente juga, Him. Salah ente. Nggak, yuk.
Man, belum tidur, Man. Belum, Him. Masih ada pelajaran yang belum Ana paham. Di kelas 3 ini pelajaran semakin berat, persaingan semakin ketat. Belajar giat boleh saja, tapi jangan terlalu memaksakan. Tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Udah, ente lanjut tidur aja sana. Ya sudah. Lanjut. Man sobaro zofiro. 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 Man sobaro. Apa? Sulaiman. Sulaiman. Waktunya makan siang. Biar sehat, kuat dan bersahaja. Iya, Man. Biar ente cepet sembuh dan bisa aktivitas lagi. Iya, betul itu, Man. Memangnya Ana sakit apa? Karena kelelahan, tensi darahmu rendah. Dokter bilang dalam seminggu ini ente harus dirawat secara intensif lagi. Ana nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau Allah sudah menetapkan pada ajal Ana, tolong sampaikan kepada Pak Zar agar Ana dimakamkan di Gontor ini. Udah, ente gak usah ngomong ngalor ngidul. Iya. Kami akan mengajarkan kalian untuk menjadi kader-kader. Dan akan kami ajarkan kalian untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang menjadi pengusaha yang besar? Atau menjadi pimpinan ormas yang sangat besar? Atau menjadi ketua partai? Bukan itu yang saya maksud. Orang besar itu adalah orang yang lulus dari pesantren ini dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas terhadap orang-orang yang ada di pelosok-pelosok desa, di kaki-kaki gunung, dan bahkan mereka yang ada di kolong jembatan sekalipun. Itu yang dimaksud dengan orang besar. Pul, Kamal. Ana nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Maksud ente, Man? Ana nggak tahu selepas dari Gontor harus kemana. Man, kayaknya ente bakal ngabdi di Gontor ini. Ana sih masih betah di Gontor. Tapi Ana nggak mau ngebebani orang tua. Bentar. Ente tahu Pondok Darul Kolam di Banten? Pondok itu dipimpin oleh Kiai Rifai Arif. Beliau juga lulusan Gontor. Ente pernah dengar nama beliau? Kalau begitu nanti Ana bawa ente ke sana. Ana perkenalkan ente dengan beliau. Ana nggak yakin bakal keterima untuk ngajar di pondok beliau. Tenang. Ana jaminannya. Man, Him, kita banyak-banyak berdoa saja. Semoga titah Pak Zar sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Amin. Untuk anak-anakku yang ada di depan saya, kalian boleh memilih untuk mengabdi. Kalau kalian ingin mengabdi di Gontor, maka kalian harus mengajukan permohonan mengabdi di Gontor. Dan kalau kalian ingin mengabdi di pondok alumni, maka kalian harus mengajukan pengabdian di pondok tersebut. Man, oi, sebelum Ana masuk Gontor, Ana pernah di tempat beliau. Beliau itu berwibawa, berkarismatik, serta panutan bagi semua. Ana malah nggak yakin bakal bisa diterima di pondok beliau, Him. Tenang, kan Ana udah bilang, Ana jaminannya. Alhamdulillah,
Ana sudah lulus dari Gontor, Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini teman saya, Sulaiman. Satu angkatan dengan Nana di Gontor, Pak Kiai. Sulaiman, Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman dari mana? Dari Medan, Pak Kiai. Medan, jauh juga ya? Ya, Pak Kiai. Barangkali Sulaiman bisa bantu pondok, Pak Kiai. Alhamdulillah, kemarin saya dari Gontor menghadap Kiai Imam Zarkashi untuk meminta guru pengabdian. Beliau bilang, ente terlambat datang. Alumni sudah pulang semua. Dan alhamdulillahnya lagi, dengan izin Allah, didatangkan alumni dari Gontor menghadap saya sekarang. Jadi artinya Sulaiman diterima di sini, Pak Kiai? Ya, tapi saya minta kepada Ustaz Sulaiman untuk membuat surat permohonan pengabdian menggunakan bahasa Arab. Baik, Pak Kiai. Masya Allah. Masya Allah. Indah sekali tulisannya. Masya Allah. Ada apa ya? Kok dari tadi Umi perhatikan geleng-geleng kepala sambil bilang Masya Allah? Ini loh, Mi. Surat permohonan dari Sulaiman, temannya Ibrahim, alumni Gontor yang baru mengabdi di sini. Tulisannya bagus sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah kalau begitu. Pondok dapat tenaga pendidik yang berkualitas. Ya, alhamdulillah. Ayah akan angkat Sulaiman menjadi wali kelas, sekaligus bagian pengasuhan dan bagian pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, mada darsunal anak? Darsunal anak al-balagh. Mada? Al-balagh. Taib, kubaila an namdiya ila darsinal jadid, urid an aqra'a lakum kashfal ghiyab. Faman du'iya ismuhu falyaqul hadir aw hadirah. Agna Hadir. Andika Azri Torik Ilaina Azri Torik. Ustad, sakit Ustad. Sakit? Iya, sakit. Ente yakin dia sakit? Yakin Ustad. Bohong itu pangkalnya dosa. Saya tanya sekali lagi, apa benar dia sakit? Din, Ya, seperti biasa ya. kenapa? Tolong bila anak sakit. Lagi masuk kelas nih. Tapi Udahlah. Seperti biasanya juga Ustadz langsung percaya kok. ya sudahlah. Ya. Ini yang namanya sakit. Di kamar sedang asik baca komik. Kalau kalian tidak mau Ustadz marah seperti ini, jangan ada yang pura-pura sakit. Paham semuanya? Umi sebagai sekretaris kelas, kamu catat siapa saja yang tidak hadir dan serahkan ke bagian pengajaran. Naam Ustaz.
Duduk kamu. Ini data guru-guru yang tidak mengajar tanpa alasan jelas, Ustaz. Astagfirullah, Masya Allah, astagfirullah. Kok bisa mereka meninggalkan kelas tanpa keterangan yang jelas? Tarku tadris minal kabair. Jadi setelah kita mengatasi santri yang tidak masuk karena pura-pura sakit dan atas saran Ustaz Sulaiman kemarin dengan pengadaan tasreh, maka masalah kita sekarang ada pada Dewan Guru, Ustaz. Ya. Ustaz Sulaiman, tolong antum buatkan surat pemanggilan kepada guru-guru yang meninggalkan kelas tanpa keterangan. Baik, Ustaz. Lang, aneh nggak habis pikir. Selama bertahun-tahun aneh ngabdi di pondok ini, belum pernah ada guru yang dimarahin habis-habisan oleh Pak Kiai. Bener, Bu. Terlebih lagi ada Ustadz Babai, guru senior Darul Kolam. Nggak habis pikir, anak. Kok bisa diperlakukan seperti itu? Ini pasti gara-gara Sulaiman, Ustadz baru. Dia mengadukan dan melebih-lebihkan. Iya, dasar pendatang baru. Bisanya cuma cari muka. Ini nggak bisa kita biarkan. Assalamualaikum, Ustaz. Kaifa haluk? Astagfirullahalazim. Ada apa, Ustaz? Tadi motor ini mau saya tabrak. Mau saya bunuh sekalian orangnya. Ustaz, duduk dulu, Ustaz. Ustaz, duduk dulu, Ustaz. Ada apa sebenarnya? Kamu itu nggak menghargai guru senior. Maksud antum, Ustaz? Ana nggak paham. Kamu tahu nggak? Ustadz Babai, guru senior, dipanggil sama Pak Kiai. Kamu kan yang ngelaporin? Afwan, Ustaz. Ana di pondok ini hanya menjalankan perintah. Perintah yang saya taati, perintah Pak Kiai. Kalau antum mau protes, proteslah pada yang memberi perintah. Saya di sini hanya mengantarkan surat. Awas kamu, siapa tahu? Tahu kamu? Ustaz Sulaiman. Oh ya, ada apa, Ustaz? Tadi ada yang mencari antum di kantor. Suruh tunggu saja. Saya ngajar sampai jam 8:30. Antum yakin membuat dia menunggu? Katanya dia salah satu direktur BUMN loh. Yakin 1000%. Kepentingan pondok lebih utama daripada kepentingan pribadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang Haji Hoirudin mencari saya. Iya, Leman. Abang memang mencari kau sejak dari tadi. Duduk dulu, Bang. Maaf kali, Bang, saya datang terlambat. Tidak apa-apa, Leman. Abang maklum. Kau itu orang sibuk. Jadi sebenarnya ada apa, Bang? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Jadi begini, Leman. Abang ini berkeinginan membuat pondok pesantren modern. Seperti Gontor atau Darul Kolam Gintung. Wah, baguslah tuh, Bang. Lalu? Leman. Kau ini kan tahu, aku ini bukan jebolan pesantren. Tapi aku yakin, kau punya potensi untuk bisa mengelola pesantren. Anak abang ada di Darul Kolam, itu kan karena ada kau, Leman. Maksud Abang? Maksud abang, nanti kalau pondoknya sudah berdiri, kau yang jadi pimpinannya, abang yang jadi ketua yayasannya, dan Pak Kiai Rifai Arif yang jadi dewan pembinanya. Bagaimana menurutmu, Leman? Aku tidak bisa terima tawaran Abang ini. Aku apa kata Pak Kiai? Kalau Pak Kiai mengizinkan, aku siap. Tapi kalau tidak, aku tidak bisa, Bang. Ya sudah, kalau begitu, nanti setelah sholat duhur, kita ke rumah Pak Kiai Rifai. Bagaimana? Insya Allah, Bang. Jadi begini, Pak Kiai. Sulaiman ini adik saya. Saya akan mewakafkan tanah untuk dibangun pondok pesantren. Dan Sulaiman
yang akan jadi pimpinannya. Saya mohon Pak Kiai mengizinkan Sulaiman agar bisa fokus mengelola pesantren. Dan jika tidak keberatan, Pak Kiai juga bersedia untuk menjadi dewan pembinanya. Bagaimana Pak Kiai? Niat yang mulia harus dikawal sampai akhir hayat. Karena banyak orang yang mengaku membesarkan agama Allah, padahal sejatinya dia sedang membesarkan dirinya sendiri. Berjasalah, tapi jangan minta jasa, apalagi merasa paling berjasa. Jika saya ditunjuk untuk menjadi dewan pembinanya, bismillah, saya bersedia. Dan saya mengizinkan Ustaz Sulaiman untuk menjadi pimpinannya. Sulaiman. Iya bang. Wah, banyak sekali santrinya. Alhamdulillah bang. Padahal baru tahun pertama, tapi yang daftar sudah banyak kali ini. Alhamdulillah. Pagi, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalian sedang apa? Kita lagi ngerapiin halaman rumah antum, Ustaz. Kita lagi pikir. Oh iya Ustaz, mau sekalian dalam rumahnya? Gak usah. Biar saya saja yang bersihkan. Mulai besok kalian bersihkan lingkungan pondok saja ya. Baik, Ustaz. Padahal Ana rela loh Ustadz ngebersih rumah antum dari pagi sampai malam. Tenang Wak, nanti kalau Ana udah nikah sama beliau, Ana rekrut ente deh jadi pembantu Ana, mau nggak? Nggak mau lah. Udah ayo lanjut. Ustaz Sulaiman, antum tahu tidak? Antum itu jadi buah bibir santriwati. Buah bibir bagaimana maksud antum? Antum kan berwibawa, berkarismatik. Santriwati mana yang gak terkesima sama antum? Bahkan banyak juga tuh wali santri ingin mencalonkan anaknya. Antum ini ada-ada aja Ustaz. Bener loh Ustaz. Saran saya, antum kan pimpinan pondok. Lebih baik lekas menikah Ustaz. Ustaz, Ana itu tidak ada waktu dan tidak sempat untuk memikirkan hal itu. Yang Ana pikirkan sekarang hanya santri dan pondok. Kita antisipasi aja Ustaz, daripada nanti timbul fitnah yang tidak-tidak. Jadi begini Ustaz, maksud saya datang kemari ingin menanyakan kabar Umi Ustaz. Antum selaku pamannya pasti tahu. Oh, kabar Umi? Baik-baik saja Ustaz Sulaiman. Bukan itu Ustaz maksud saya. Lalu? Kira-kira Umi sudah ada calonnya belum Ustaz? Oh, itu maksud antum. Beberapa hari yang lalu ada seorang ustadz melamar Umi, tapi kami kurang cocok dengan beliau. Lalu bagaimana kelanjutannya Ustaz? Intinya batal karena keluarga kurang cocok dan Umi pun kurang begitu yakin. Kalau begitu dalam waktu dekat ini insya Allah saya ingin silaturahmi dengan keluarga Umi Ustaz. Oh bagus itu. Minta doanya Ustaz. Ya saya doakan mudah-mudahan berhasil. Amin. Silakan Ustaz diminum dulu. Ya terima kasih Ibu. Ayo Ustaz.
Jadi begini Ustadz, keputusannya ada di tangan Umi. Karena walau bagaimanapun, dia yang menjalani, dia yang memutuskan dengan siapa dia berumah tangga. Kami sebagai orang tuanya tidak bisa memaksa Ustadz. Baik Pak. Ibu tolong panggilin Umi suruh kesini. Umi, iya Bu, ada Ustaz Sulaiman yang ketemu. Ustaz Sulaiman? Ada apa beliau datang kemari Bu? Tunggu saja dulu, nanti juga kamu tahu. Bilang saja Umi tidak ada di rumah ya Bu. Loh, kok begitu? Kamu menyuruh Ibu untuk bohong. Ya sudah, nanti Umi ke ruang tamu. Duduk sini. Ini loh, ada Ustaz Sulaiman. Ada apa ya Ustadz? Kok tiba-tiba datang kemari? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu perihal kedatangan saya kemari. Jadi saya ada niatan serius dengan Umi. Serius bagaimana ya Ustadz? Saya rencana ingin berkeluarga dengan Umi. Kok tiba-tiba begini Ustadz? Antum tidak salah datang ke saya. Perihal hati tidak ada yang tahu. Selama ini wanita yang terfikirkan oleh saya itu hanya Umi. Mohon maaf sekali Ustadz, karena terlalu mendadak. Saya masih belum bisa menjawab. Abah gak habis pikir dengan sikapmu Umi. Sudah berapa kali laki-laki yang soleh datang ke Abah untuk melamarmu, tetapi selalu kamu tolak. Iya Mi, sebenarnya laki-laki yang bagaimana yang kamu harapkan? Sudahlah Bu, pokoknya habis ini kalau Umi masih menolak, Abah tidak akan mau ngurusin lagi. Kalau kamu bingung, coba sholat istikharah Mi, atau minta saran petunjuk gurumu. Kadang apa yang kita suka belum tentu baik bagi kita, dan apa yang tidak kita suka malah itu yang terbaik untuk kita. Jadi ada apa, Mi? Tumben sekali datang kemari. Iya Ustadz, selain untuk silaturahmi, ada beberapa hal tentang mimpi Umi yang ingin Umi tanyakan terhadap Antum. Saya ini bukan ahli tafsir mimpi. Nggak pernah baca buku primbon. Tapi nanti saya coba bantu. Iya Ustadz, jadi akhir-akhir ini saya sering bermimpi melihat beberapa bunga yang indah. Ketika hendak mengambilnya, pikir saya akan mengambilnya nanti. Tapi setelah saya kembali, bunga itu hanya tersisa satu, Ustadz. Kira-kira apa ya Ustadz arti dari mimpi Umi ini? Apa Umi sedang dalam penawaran seseorang? Iya Ustadz, sebenarnya Umi dilamar oleh seseorang Ustadz. Siapa yang melamar? Ustadz Sulaiman. Beliau datang bahkan 2 kali. Tapi Umi masih belum siap Ustadz. Mungkin ini jawaban atas keresahan Umi. Lebih baik cepat-cepat diterima. Khawatirnya nasibnya akan sama seperti bunga yang ada pada mimpinya Umi. Tapi Ustadz... Udah, nggak ada tapi-tapian. Saya kenal betul dengan beliau. Beliau orang baik. Kalau dengan beliau, saya meridhoi dan merestui.
Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa Bang Haji memanggil saya kemari? Leman, kemarin abang itu ke Darel Kolam untuk mengambil rapot anak abang. Setelah abang cek, rapot anak abang itu cukup baik, tapi kenapa tidak naik kelas? Abang heran dengan kebijakan pondok. Saya dengar ada beberapa pelanggaran moral yang dilakukan oleh Sondi, Bang Haji. Iya, tapi kau harus bantu itu si Sondi supaya naik kelas. Maaf Bang Haji, saya tidak bisa merubah hal yang sudah menjadi aturan dan kebijakan pondok, Bang Haji. Darel Kolam itu tidak menghargai abang. Abang itu donatur tetap, Leman. Abang itu tiap bulan menyumbang buat pondok. Tapi kenapa pondok tidak menghargai saya dan memperlakukan abang seperti ini, Leman? Kenapa? Sebenarnya ada apa, Mi? Maksud ibu? Ya kelakuanmu ini, nak. Sudah seminggu ini ibu perhatikan. Kamu dandan dan rapi seperti ini, nak. Tidak ada apa-apa, Bu. Kamu itu anak ibu, nak. Jadi ibu tahu kalau ada yang kamu sembunyikan. Iya, Bu. Sebenarnya Umi sedang menunggu seseorang, Bu. Katanya beliau akan datang membawa rombongan. Tapi sudah berminggu-minggu beliau kok tidak datang ya, Bu? Memangnya siapa, Mi? Ustadz Sulaiman, Bu. Oh, ternyata kamu sedang berharap dalam penantian ya? Kenapa setelah Umi yakin beliau tidak datang lagi ya, Bu? Sudah melamar orang lain mungkin? Ibu. Kemarin ibu yang mendorong Umi untuk menerima lamaran beliau. Sekarang kok begitu? Siapa suruh kamu tidak segera menerima lamarannya? Ustadz Sulaiman mengabarkan Abah. Kedatangan beliau tertunda minggu depan. Beliau sedang padat kegiatannya. Kok ibu tidak bilang ke Umi? Ibu pikir kabar ini akan membuatku kabur dari rumah. Umi nggak begitu, Bu. Iya. Saya mewakili pihak keluarga Ustadz Sulaiman ingin menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan kami ingin melamarkan anak kami Ustadz Sulaiman dengan putri bapak dan ibu, yaitu Umi Badriatul Imamah. Kami sekeluarga sangat senang sekali dan menerima maksud serta tujuan Bapak. Tetapi untuk jawaban sepenuhnya saya serahkan kepada putri kami. Bagaimana Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Lamaran Ustadz Sulaiman saya terima. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali ya Pak, lamaran Ustadz Sulaiman. Sampai-sampai keluarga besar Darel Kolam ikut datang. Jadi Umi itu ada hubungan dengan Pondok Darel Kolam? Iya Pak, bahkan tadi yang menyambut kita itu Ustazah Nena, orang nomor 2 di Darel Kolam. Kalau saja aku tahu itu Ustazah Nena, akan kusobek-sobek mulutnya. Pondok Darel Kolam itu tidak menghargai aku. Antahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ibnati Umi Badriatul Imamah bimahrin madhkurin halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair walhamdulillahi rabbil alamin.
Apaan tuh? Oh iya. Ini ada surat dari Bang Haji. Oh ya, syukron ya. Apaan? Umi, masuk ke rumah duluan. Iya Bang. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Selanjutnya saya minta saudara agar membuat rancangan program pondok dan sirkulasi keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. طيب كفانا من هذا الموضوع نختتم بالحمد لله. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الخروج من الرجال أولا. البنات. Loh, koreksi yang mengajar saya mana, Ustaz? Loh, apalagi yang harus kami koreksi? Tuhan sudah baik mengajar. Luar biasa. Mari. Para dewan guru yang saya hormati, dalam dunia pendidikan, kiai selaku pimpinan pesantren itu jangan terlalu otoriter dalam memberikan kebijakan pondok. Terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Ini buku rujukan dunia pendidikan yang biasa digunakan oleh negara-negara maju. Kami dan dua tim telah mengaudit sirkulasi keuangan pondok dan ternyata banyak pengeluaran yang tidak jelas. Kepada bagian bendahara, jangan seenaknya makan uang pondok. Bang Haji, saya di Darul Qolam tidak seperti ini diajarkan. Saya pernah menjadi ketua Khutbatul Ars yang uangnya 10 kali lipat daripada uang yang ada di pondok kecil ini. Tetapi kayak saya justru berterima kasih atas laporan yang saya berikan. Nah, ini uang tidak seberapa, kok koreksiannya tajam sekali buat saya. San, kau menyalahkan saya? Kau menyalahkan saya? Keluar kau, San! Keluar! Waalaikumsalam. Duduk, San. Hasan, pekerjaan kau sebagai bendahara itu macam anak kecil. Macam melukut di tepi gantang. Banyak pengeluaran pondok yang tidak jelas. Kau tahu berapa jumlahnya? 412.000. Kalau abang bawa kasus ini ke meja hijau, kau dipenjara, San. Ingat ya, San. Mulai hari ini, abang potong gajimu 80%. Dan kau dipecat jadi bendahara. San. San. Kau dengar tidak abang bicara, San? Hei, Hasan! Hasan, kamu besok ke Al-Mizan. Kamu saya titipkan ke Ustaz Anang Azhari dan kamu bantu dia. Samsudin, Hasan, kita pasang niat yang kuat dan kita berjanji suatu saat kita akan membangun pondok baru dengan nama Al-Amanah. Ini surat pengunduran diri saya, Bang Haji. Ini juga ada surat dari pondok buat kau, Leman. Makasih, Bang Haji. Sama-sama, Leman.
Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz Sulaiman, Umi, Masya Allah. Untuk sementara, kalian di sini saja dulu sambil merencanakan bagaimana ke depannya. Semoga ada jalan ya. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf merepotkan. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya dengan Umi akan ke Al-Mizan. Tidak merepotkan. Kalau sudah ada rencana, alhamdulillah. Ya sudah, sekarang kita ke dalam, kita beres-beres dan sambil istirahat. Ada apa Pak Kiai memanggil saya ke sini? Saya tahu apa yang terjadi dengan Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman tinggal dulu di sini, di Darul Qolam. Saya sudah menyediakan kediaman untuk Ustaz Sulaiman. Mohon maaf Pak Kiai, saya ingin ke Al-Mizan. Saya sudah bicara dengan Kiai Anang. Insya Allah saya akan mendirikan pondok Pak Kiai. Ya, saya tahu. Saya tahu Ustaz Sulaiman ingin mendirikan pondok pesantren lagi. Tapi berencananya di sini saja, di Darul Qolam. Ada 2 perintah yang tidak bisa saya tolak. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah Ibu. Ibu menginginkan Ustaz Sulaiman dan keluarga tinggal dulu di Darul Qolam. Tolong jangan ditolak. Kuatkan hatiku memilih dengan keyakinan. Ku ingin menggapai impian, membangun sejuta harapan. Jalan teramat panjang akan aku perjuangkan, walau beribu tantangan. Pantang menyerah ku ikrarkan, demi menggapai impian, juga mencari ridho Tuhan. Ku yakin inilah jalan menuju kemuliaan. Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi. Sulaiman, mau aku tunjukkan lahan yang cocok untuk pondokmu. Di mana Ustaz? Sini ikut saya. Di mana Ustaz? Ustaz Mahdi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah.
engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat mereka menuduhmu macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan dikatakan dalam ayat lain, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam ayat tersebut ada dua penekanan, bahwasannya di setiap kesulitan akan datang kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz Sulaiman, sebentar. Oh, ada apa Pak Haji? Makan siang di rumah saya aja. Oh, nggak usah Pak Haji. Nggak apa-apa, cuma makan. Ayo, ayo. Makan siang aja. Ustaz Sulaiman, kira-kira Ustadz masih punya keinginan merintis pesantren lagi nggak? Kalau misalnya Ustadz diberi kesempatan, Ustadz siap nggak? Kalau Allah memberikan izin dan ridhonya kepada saya, kenapa tidak? Begini Ustadz, saya punya perhiasan peninggalan almarhumah istri saya. Saya udah musyawarah sama anak-anak, semuanya sepakat, sebagian perhiasan tersebut diwakafkan. Ustaz paham kan maksud saya? Kalau diuangkan Ustaz, kira-kira 6 juta. Ustaz siap nggak menerima wakaf ini? Kalau Pak Haji percaya pada saya, insya Allah saya siap. Kalau diuangkan Ustaz, kira-kira 6 juta. Ustaz siap nggak menerima wakaf ini? Silakan diminum Ustaz. Jadi ada maksud apa antum datang kemari Ustaz? Jadi begini Ustadz, dengar-dengar antum sedang mencari tanah. Kebetulan di daerah Rangkas Bitung ada tanah yang akan dijual Ustadz. Rangkas Bitung. Rangkas Bitungnya di mana? Sekitaran Kecamatan Cibadak Ustadz. Kira-kira berapa meter luasnya? Kira-kira luasnya 5.000 meter. Alhamdulillah surat-suratnya lengkap. Kalau begitu kita langsung survei lokasi saja. Baik Ustadz, silakan. Jamal. Assalamualaikum. Nabi. Ini Ustadz Sulaiman yang akan membeli tanah. Silakan Pak, lihat-lihat dulu. Semoga cocok. Ini tanahnya. Betul Pak. Bapak yakin akan menjual tanah ini? Yakin Pak. Berapa harganya? 6 juta Pak. 6 juta? Iya. Oke, kalau gitu saya akan membayar cashnya. Baik Pak. Alhamdulillah saya sudah dapat lahan untuk pembangunan pesantrennya Pak Kiai. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Jadi, apa nama pondok pesantrennya Ustadz?
Insya Allah akan saya beri nama Al-Amanah, Pak Kiai. Al-Amanah. Berat juga namanya. Butuh waktu 2 minggu untuk saya menentukan namanya. Jadi nama Al-Amanah perlu diganti, Pak Kiai? Ya. Sebagai Dewan Pembina, saya ingin nama yang lain. Baik, Pak Kiai. Assalamualaikum, Ustaz Sulaiman. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, antum disuruh menghadap rumah Pak Kiai Rifai sekarang. Oh iya, syukron Ustaz. Ustaz Sulaiman, saya sudah menemukan nama untuk pondok pesantren Ustaz Sulaiman. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, Pak Kiai? Namanya silahkan dibaca sendiri saja. Mana Hiju Sadat. Kok namanya asing didengar ya, Pak Kiai? Ya. Memang asing di awal-awal. Tapi orang-orang akan terbiasa memanggilnya nanti. Untuk menyebutkan namanya saja sulit, Pak Kiai. Nama ini harus diterima tanpa kompromi. Jika Ustaz Sulaiman ingin selamat dunia akhirat, maka ikutilah jalan orang-orang yang mulia. Dan manahijus sadat inilah jalan menuju kemuliaan itu, sesuai dengan artinya. Baik, Pak Kiai. Ini skema pembangunan masjid pondok, Pak Kiai. Sekalian saya dan keluarga izin pamit dari Darul Kolam. Dan insya Allah saya dan keluarga besok Ahad berangkat, Pak Kiai. Ya, selamat berjuang. Semoga Allah selalu menyertai setiap langkah itu. Baik, Pak Kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada kabar duka. Kabar duka? Pukul 2 tadi, Kiai Rifai meninggal. Kiai Rifai meninggal? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama ini harus diterima tanpa kompromi. Jika Ustaz Sulaiman ingin selamat dunia akhirat, maka ikutilah jalan orang-orang yang mulia. Dan manahijus sadat inilah jalan menuju kemuliaan, sesuai dengan artinya. Sepertinya pembukaan pondok pesantren ini harus ditunda, Ustaz. Ditunda? Ya. Kenapa, Pak Haji? Manahijus Sadat ini berbeda dengan Darul Ihsan. Sampai saat ini yang terdaftar hanya 13 santri. Nanti dari mana uang makan anak istri Ustaz? Umi, santri kita tidak sebanyak seperti di Darul Ihsan. Yang daftar hanya 13 orang. Apa abang tunda saja ya pembukaan pondok ini? Kalau abang berpikir seperti itu, mungkin Umi tidak akan menjadikan abang suamiku. Maksud kamu? Sulaiman Effendi yang Umi kenal itu pejuang, pantang menyerah. Ditolak berkali-kali pun, dia tetap melangkah maju. Tidak mundur, tidak goyah.
Abang nggak tahu apakah pondok ini akan maju atau nasibnya sama seperti Darul Ihsan. Kalau kita tahu, kita tidak akan pernah belajar, Bang. Yang penting kita ikhlas mengajarkan. Dari 13 santri akan melahirkan ratusan. Dari ratusan akan melahirkan ribuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tekadkan hati untuk hadapi masa. Berjayalah selalu, wahai